Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 33. Oh, Saudari Wei, bagaimana kamu ingin aku bersikap? David Fred tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Mendengar arti kata-kata Ding Wei, itu jelas menyiratkan untuk memberi dirinya kesempatan. Kamu akan tahu nanti. Ding Wei tidak memberitahu David Fred jawabannya, tetapi mengatakan sesuatu seperti ini, dan kemudian mobilnya melaju ke tempat parkir. Setelah turun dari mobil, Ding Wei membawa David Fred keluar dari pintu keluar lain tempat parkir dan sampai di sebuah jalan bernama Jalan Huasiang. Setelah berjalan jauh ke Jalan Huasiang, dia melihat banyak gedung tinggi berdiri di jalan ini, tapi David Fred melihat sekilas tanda Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang. Karena bangunan di seluruh Jalan Huasiang sangat modern, hanya Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang yang merupakan bangunan antik bertingkat 3 dengan gaya yang berbeda. Ding Wei memimpin David Fred, dan dengan cepat berjalan keluar gerbang Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang. Setelah tiba di sini, David Fred melihat ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa bagian dalam aula seni bela diri penuh dengan dekorasi retro, yang memiliki cita rasa aula seni bela diri tradisional di zaman kuno. Tempat ini terlihat cukup bagus. Aku tidak tahu seberapa terampil orang-orang di aula seni bela diri ini. David Fred tiba-tiba mendapat ide seperti itu. Sejak David Fred berlatih 9 bentuk naga dan gajah, kekuatannya telah meningkat pesat, dan kepercayaan dirinya juga meningkat pesat. Selain itu, dia baru saja melewati malam penempaan tubuh dan sedang mencari kesempatan untuk menguji kemampuannya. Kekuatan. David Fred bahkan berpikir, jika ada master seni bela diri sejati di aula seni bela diri Wei Fengtang ini, jika dia bisa bersaing dengannya, tentu saja dia akan menyukainya. Hanya saja Ding Wei membawa dirinya ke sini hari ini, apakah dia punya ide lain? Tepat ketika David Fred sedang berpikir liar, di meja resepsionis, ada seorang gadis cantik dengan pakaian olahraga putih tradisional, dengan penampilan cantik, sosok kecil dan tinggi, kuncir kuda, sepasang mata besar berbinar, seorang gadis cantik dengan temperamen yang indah seperti karakter kartun ketika dia keluar untuk menyambutnya. Dia langsung tersenyum bahagia ketika melihat Ding Wei. Ding Wei, kamu di sini? Ya. Xiao Yu. Ding Wei tersenyum pada gadis cantik itu dengan mata besar, dan kemudian berkata, aku membawa seorang teman ke sini hari ini, untuk bermain. Gadis cantik dengan mata besar itu juga menemukan David Fred berdiri di samping Ding Wei, jadi dia memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian bertanya pada Ding Wei, kakak Ding Wei, apakah ini pacarmu? Dia bukan. Dia hanya temanku. Ding Wei tersipu dan dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Belum? Gadis cantik dengan mata besar menangkap sedikit informasi yang tidak biasa, dan segera tertawa, itu berarti dia mungkin pacar Sister Ding Wei di masa depan. Oke. Kamu gadis hantu, Anda tahu bagaimana berpikir omong kosong sepanjang hari. Anda mengolok-olok saya. Ding Wei semakin tersipu, dan segera mengubah topik, izinkan saya memperkenalkan Anda satu sama lain. David Fred, Xia Xiao Yu. Xia Xiao Yu. Seorang gadis cantik dengan mata besar, berinisiatif untuk menjangkau David Fred. Halo. Saya Xia Xiao Yu, Anda bisa memanggil saya Xiao Yu. Halo. Saya David Fred, panggil saja saya dengan nama saya. David Fred juga mengulurkan tangannya dengan sopan. Xia Xiao Yu menjabatnya, lalu dengan cepat menarik tangannya. Untuk gerakan kecil kasual David Fred, Xia Xiao Yu mengembangkan banyak kasih sayang untuknya, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu seharusnya lebih tua dariku. Aku akan memanggilmu kakak David Fred di masa depan. Tidak apa-apa. David Fred mengangguk. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang Xia Xiao Yu, yang lincah dan ceria. Pada saat ini, Xia Xiao Yu bertanya kepada Ding Wei, Saudari Ding Wei, apakah Anda membawa saudara David Fred ke sini untuk mendaftar pelatihan seni bela diri? Tidak. Aku hanya membawanya ke sini untuk bermain dan membuka matanya. Ding Wei menggelengkan kepalanya, dan berkata begitu.
Hanya untuk bersenang-senang? Apa yang begitu menarik tentang seni bela diri? Xia Xiaoyu terkejut sesaat, dan kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu, jadi ekspresi aneh muncul di wajahnya. Saudari Ding Wei, apakah kamu membawa saudara David Fred ke sini? Apakah ini untuk wakil kurator sih? Bukan itu masalahnya. Xiaoyu, jangan pikirkan itu. Ding Wei tertegun, kemudian pulih, dan kemudian berkata kepada Xia Xiaoyu, "Oke, Xiaoyu, jangan banyak bertanya, aku baru saja membawa David Fred ke sini untuk bersenang-senang hari ini." "Baiklah kalau begitu," jawab Xia Xiaoyu, tapi matanya tertuju pada David Fred dengan ekspresi penuh arti. "Xiaoyu, aku akan ganti di ruang ganti di lantai pertama. Kamu bisa membawa David Fred ke lantai 2 dulu?" Ding Wei berkata kepada Xia Xiaoyu. "Oke. Kakak David Fred, tolong ikut aku ke atas." Xia Xiaoyu tersenyum, lalu membawa David Fred ke pintu dan berjalan ke lantai 2. Dan Ding Wei berubah menjadi ruang ganti wanita di lantai pertama. Begitu saya naik ke lantai 2, saya melihat seorang pemuda tampan dan jangkung berdiri di tangga. Pemuda itu juga mengenakan seragam seni bela diri hitam. Dia juga melihat Xia Xiaoyu dan David Fred. Jadi pemuda itu segera datang menemuinya, melirik David Fred di belakang Xia Xiaoyu, dan bertanya, "Xiaoyu, siapa anak ini? Ada apa di sini?" Xia Xiaoyu buru-buru berkata, "Oh, dia dibawa oleh kakak Ding Wei." "Oh, benarkah?" Pemuda itu terkejut, lalu berjalan ke arah David Fred, menatapnya dari atas ke bawah, dan bergumam, "Ding Wei belum pernah membawa laki-laki ke sini sebelumnya." Kemudian pemuda itu langsung bertanya kepada David Fred, "Hai, nak, apa kamu berasal?" David Fred diam-diam mengerutkan kening. Nada mendominasi pemuda itu membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi dia menahan diri, dan menjawab dengan ringan, "Namaku Fred, dan namaku David Fred." "David Fred, benar." Pria muda itu melirik David Fred lagi, dan kemudian berkata dengan bangga, "Saya Zhao Chenjun. Saya instruktur ketiga dari sekolah seni bela diri ini, dan kakak laki-laki Xia Xiaoyu." "Oh." David Fred mengangguk. Pemuda Zhao Chenjun tiba-tiba bertanya kepada David Fred lagi, "Bagaimana kamu tahu Ding Wei?" "Dia tuan tanahku. Aku penyewanya. Aku telah tinggal di rumahnya selama lebih dari 3 tahun." Kata David Fred sederhana. "Ini juga benar. Kamu tidak tinggal dengan Ding Wei, kan?" Zhao Chenjun segera melebarkan matanya. "Hehe. Aku sangat ingin. Sayang sekali aku belum memiliki kesempatan seperti itu." David Fred tertawa. "Nah, biarkan aku memberitahumu, lebih baik tidak memikirkannya." Zhao Chenjun tiba-tiba menurunkan wajahnya, dan kemudian memperingatkan David Fred dengan suara dingin. "Kenapa?" David Fred merasakan permusuhan Zhao Chenjun, jadi dia bertanya dengan enteng. "Karena..." Zhao Chenjun hendak memberitahu David Fred alasannya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak nyaman untuk mengatakan hal-hal seperti itu di sini, jadi dia hanya berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, nak, kamu sebaiknya tidak mendapatkan ide Ding Wei, atau kamu akan menyesalinya." "Oh, kenapa aku harus menyesalinya?" David Fred bertanya pada Zhao Chenjun lagi. "Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan?" Zhao Chenjun menjadi tidak sabar, dan kemudian dia melihat ke arah David Fred. "Apakah kamu tahu di mana ini?" "Tentu saja. Bukankah tanda di luar mengatakan Wei Feng Tang Wuguan?" jawab David Fred. "Karena kamu tahu ini adalah balai seni bela diri Wei Feng Tang, kamu hanya dapat memiliki satu pilihan di sini, yaitu mendaftar untuk pelatihan seni bela diri. Jangan terlalu memikirkan hal lain." Zhao Chenjun mengingatkan David Fred Dao. "Maaf. Saya tidak datang ke sini untuk mendaftar pelatihan seni bela diri," jawab David Fred seperti ini. "Brengsek. Kamu tidak mendaftar untuk pelatihan seni bela diri, jadi kenapa kamu di sini? Mungkinkah kamu ingin menjemput perempuan?" Zhao Chenjun menatap mata David Fred dan menjadi tidak ramah. "Kamu terlalu banyak berpikir." David Fred menjawab dengan tenang, dan kemudian berkata kepada Zhao Chenjun,
Xiaoyu baru saja memberitahumu bahwa Ding Wei membawaku ke sini. Dia terutama membawaku ke sini untuk bermain. Selamat bersenang-senang. Apakah ini tempat yang menyenangkan? Apakah kamu cukup berani? Berani datang ke sini untuk bermain. Wajah Zhao Chengjun menjadi dingin, dan nadanya menjadi lebih agresif. Aku tidak terlalu berani, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. David Fred menatap Zhao Chengjun dengan tenang, dan menjawab. Kamu bocah. Melihat penampilan David Fred, Zhao Chengjun merasa marah. Melihat bahwa keduanya akan mengalami konflik, Xia Xiaoyu buru-buru menghentikan mereka, tetapi memandang Zhao Chengjun. Oke. Bisakah kamu berhenti melakukan ini? Zhao Chengjun tampaknya agak berhati-hati tentang Xia Xiaoyu, jadi dia menekannya. Marah, dia mendengus dingin. Xiaoyu, kamu harus mengawasinya, jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Setelah mengatakan ini, Zhao Chengjun melirik David Fred lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang pelatihan di lantai 2. Pergi. Begitulah dia. Dia selalu berbicara begitu agresif. Dia selalu mudah menyinggung orang. Setelah Zhao Chengjun pergi, Xiaoyu menjelaskan dengan cara ini, dan kemudian berkata kepada David Fred. Kakak David Fred, jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke. Xiaoyu mengangguk, lalu memimpin David Fred menuju tempat pelatihan. Lantai 2 Aula Seni Bela Diri Wei Fengtang adalah aula pelatihan satu lantai, yang sangat luas dan memiliki semua jenis peralatan pelatihan. Setelah memasukinya, David Fred melihat banyak siswa mengenakan pakaian pelatihan tradisional, berlatih keras. David Fred menemukan bahwa ada cukup banyak siswa di sini, dan ada laki-laki dan perempuan, tetapi proporsi siswa laki-laki merupakan mayoritas. Xiaoyu membawa David Fred ke tempat pelatihan, mengenalkannya pada berbagai peralatan pelatihan, metode penggunaan, kondisi pelatihan siswa, DLL. Namun, popularitas Xiaoyu cukup tinggi. Ketika dia membawa David Fred masuk, banyak siswa yang mengenalnya menyapanya satu demi satu. Xiaoyu juga tersenyum dan menjawab satu persatu. Setelah beberapa saat, Xiaoyu membawa David Fred ke arena latihan. David Fred melihat Zhao Chengjun sedang berdiri di sisi lain ring latihan, mengobrol dengan beberapa siswa laki-laki. Pada saat ini, Zhao Chengjun juga melihat mereka berdua, dan kemudian dia segera berjalan mendekat, berdiri di depan David Fred, dan bertanya dengan dingin, Nak, apakah kamu di sini untuk memilih saudari juniorku Xia? Atau Ding Wei? Aku berkata Zhao Chengjun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu lebih normal? Wajah Xiaoyu tiba-tiba menjadi dingin, dan tentu saja dia bisa melihat bahwa Zhao Chengjun jelas menargetkan David Fred. HMPH. Aku sangat normal. Zhao Chengjun mendengus dingin, dia melirik David Fred, lalu menoleh ke siswa laki-laki di belakangnya dan berkata, anak ini tidak normal. Dia tidak datang ke sini untuk berlatih seni bela diri, tetapi untuk bersenang-senang, dan bahkan untuk jemput perempuan.